kalaupun dia owner ya, dia pemegang saham, pendiri nih bahkan, mau ngambil uang perusahaan itu nggak bisa begitu saja. Walaupun dia bilang, loh saya punya perusahaan juga kok, nggak mungkin dia bilang menggelapkan. Sekarang ada kasus yang lagi rame loh Mbak, Pak Dahlan Iskan jadi tersangka. Balik lagi di Ngolabs, ngobrol legal bisnis dan investasi. Masih bersama dengan Mas Bimo. Tadi kita sudah berbicara panjang ya terkait penyebab dari pecah kongsi tadi. Dan juga ada beberapa hal lainnya. Di part 2 kita akan membahas tentang menarik dana atau meminjam dana lah ya, ibaratnya meminjam dana atau aset perusahaan tapi tanpa ketahuan mitra yang lain. Gimana? Boleh nggak tuh? Misalnya dipakai buat urusan pribadi, beli mobil baru, beli baju baru, beli tas baru, atau jalan-jalan ke Eropa gitu, boleh nggak sih Mas? Oke. Ya, ini jamak terjadi Mbak ya. Jadi kadang yang terjadi itu nih uangnya dipakai dulu, entah dipinjam atau dipakai bisnis atau keperluan pribadi. Isunya bukan di sana, tapi lebih ke bagaimana prosedur yang ada di dalam perusahaan itu dipatuhi atau tidak. Jadi kalau kita bicara tentang hukum itu Mbak, nggak semuanya tentang secara substansi atau materinya, tapi juga aspek formil atau prosedurnya itu udah benar apa belum. Nah, kita asumsikan ini bentuknya PT deh semuanya ya, bentuknya dalam satu perusahaan itu. Kalaupun dia owner ya, dia pemegang saham, pendiri nih bahkan, mau ngambil uang perusahaan itu nggak bisa begitu saja. Nggak bisa sakarep dewe. Nggak boleh. Walaupun nih Mbak, dia itu adalah penanda tangan atau di spesimen banknya dia yang memberikan otorisasi. Oke. Kenapa? Karena kekayaannya PT, kekayaan perusahaan itu bukan kekayaan pemilik secara pribadi. Enggak, ini terpisah. Ya, ada kepemilikan terpisah, aset terpisah, kewenangan terpisah. Nah, jadi kalau misalnya ada uang yang ditarik untuk keperluan si pemegang saham, itu harus dicatat sebagai hutangnya dia kepada perusahaan. Nah, lalu lihat lagi keperluannya apa. Kalau tadi untuk keperluan pribadi, dia mau narik dulu, boleh, tapi itu harus dicatat sebagai hutang. Terus kalau misalnya dia bilang, ini saya buat investasi, ini buat keperluan perusahaan juga kok. Tapi kan dia nggak bilang Mas. Nah, ini kan konteksnya tidak izin nih kepada mitra yang lain. Oke, ini saya asumsikan kalau misalnya dia mau bilangnya kayak gitu. Ya, dia bilang enggak, ini buat investasi kok, buat keperluan perusahaan juga. Karena kalau investasi berhasil, perusahaan juga dapat profit kan gitu. Itu pun di anggaran dasar. Ya ini katakan positif ya kan. Ini katakan seperti itu ya. Atau dia mau pakai buat investasi ke perusahaan lain gitu ya, atau beli saham perusahaan lain. Kan akan untuk keperluan perusahaan juga. Tetap yang namanya investasi harus lihat batasannya di Undang-Undang PT sama di anggaran dasar perseroan. Itu gimana? Apakah direksi itu boleh langsung mengeluarkan, mengalirkan, atau harus persetujuan komisaris, atau bahkan harus persetujuan rapat umum pemegang saham. Jadi memang banyak prosedurnya ya. Ya ini rule of the game-nya itu yang harus dipahami dulu. Nggak bisa uang langsung lompat begitu aja. Bisa langsung transfer gitu ya. Tapi kalaupun seandainya dia dapat izin gitu ya untuk meminjam, itu yang untuk memberikan tempo itu siapa Mas? Terus pemberian temponya seperti apa? Oke, yang menarik nih adalah kalau yang minjem itu pemegang saham mayoritas ya. Pemegang saham mayoritas ya? Mau bilang enggak itu ya gimana? Dia yang punya sebagian besar gitu kan? Oke. Jadi sepanjang prosedur formilnya itu dipenuhi, itu boleh saja. Tapi kan ini kan jadi ada kesepakatan dua belah pihak. Kalau dibuat secara tertulis bahwa itu sebagai pinjaman yang ada jatuh temponya, ya tentu jatuh temponya itu berlaku. Tapi kalau nggak dibuat gimana? Ya tetap secara laporan keuangan dan neraca dicatatkan sebagai hutangnya pemegang saham. Nantinya nih Mbak, di akhir tahun tutup buku mau ada pembagian dividen, itu bisa di set off atau diperjumpakan antara hutang sama pinjaman dividen yang mau dibagiin, keuntungan yang mau dibagi. Itu kan bisa juga ya. Tapi pertanyaannya, kalau nyolong gimana? Nah itu, kalau nggak tahu gimana gitu. Jadi memang kalau ngambil uang ya, bukan ngambil ya, menarik atau meminjam secara sepihak tidak boleh.
Terus kalau misalnya untuk pasal pidana dalam penarikan dana tanpa persetujuan gimana, Nah, Mas? itu tadi Mbak. Jadi sebenarnya bisa nggak terjadi dugaan tindak pidana penggelapan tadi ya, karena ngambil uang itu walaupun dia bilang, loh saya yang punya perusahaan juga kok, nggak mungkin dia bilang menggelapkan. Sekarang ada kasus yang lagi rame loh Mbak. Pak Dahlan Iskan jadi tersangka. Iya. Ini Saya baca itu berita. Ini sebenarnya isunya bukan isu pecah kongsi, tapi ya ribut-ribut di internal juga. Saya nggak bilang Pak Dahlan salah ya, tapi kasus kayak gini itu sebenarnya riak-riak kecil yang kemudian dibuat-buat. Ada yang isunya dikriminalisasi, ada yang memang terjadi tindak pidana penggelapan langsung. Contoh gini Mbak, jadi tadi kan kita tahu nih uang perusahaan. Kalau ngambil prosedurnya salah, satu itu sudah melawan hukum dan pemegang saham pun ya, pemilik perusahaan itu wajib mengembalikan. Nah kalau misalnya nggak dikembalikan dan sudah diminta oleh perseroan, maka disinilah timbul jadi tindak pidana penggelapan. Karena apa? Tidak boleh ada konflik kepentingan antara pemegang saham sekalipun dengan si perusahaannya. Karena organ PT itu ada pemegang saham, ada direksi, komisaris, semuanya tujuannya menjalankan bisnis ini untuk kepentingan perusahaan dan untuk keuntungannya perusahaan, bukan keuntungan pribadi. Oke, kalau dari sudut pandangnya Mas Bimo sendiri terkait Pak Dahlan Iskan ya, tadi yang baru saja kita ini, itu apakah salah prosedural akhirnya bisa dia ditetapkan sebagai tersangka? Gimana? Ini yang harus dikaji ya oleh penyidik, misalnya apakah dari sisi aspek formil prosedurnya itu sudah terpenuhi atau belum, atau mungkin dugaan yang dituduhkan itu tidak memenuhi unsur tindak pidananya, kan itu yang paling penting. Jadi sebelum aspek material, formilnya dulu, lalu masalah penggunaan. Nah ini contoh nih Mbak, kalau misalnya ngambil uang perseroan, kemudian bilangnya bahwa ini untuk kepentingannya si PT, tapi ternyata dipakainya ya, misalnya nih nariknya nggak melawan hukum, udah bener nih, ada persetujuan RUPS ya, ada direksinya yang approve gitu ya. Begitu diambil yang harusnya untuk investasi misalnya, investasi beli saham di perusahaan lain, tapi dipakai sama dia untuk beli apartemen. Ini berarti peruntukannya salah kan? Betul. Nah ketika peruntukannya salah ini yang kemudian ketika disuruh ngembaliin dan tidak mau ngembaliin, itu yang jadi kasus ya. Jadi kasus. Atau sebenarnya nih, kan harusnya beli saham udah jelas hilang dan nggak jadi. Ada yang malah beli apartemen. Kalau secara perdatanya jelas itu kerugian melawan hukum dan harus kembaliin. Tapi unsur pidananya jadi bisa terpenuhi pada saat dia tidak bisa mengembalikan. Akhirnya jadilah tadi penggelapan dan akhirnya itu yang bikin jadi bisnis bubar, pecah kongsi atau ribut secara ini. Jadi ya kalau kamu ambil uang perusahaan seenaknya, jangan kaget nih nanti kalau ketok palunya di meja pengadilan. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan lain ya Mas ya. Kita tinggalkan dulu yang tadi. Ini kalau hukum memandang keputusan sepihak dalam bisnis bersama nih, misalnya ganti supplier atau buka cabang tanpa persetujuan mitra itu boleh nggak sih? Ya, ini yang menarik. Seringkali ya, kalau di bisnis ini kan makanya harus clear struktur organisasi bisnisnya, perusahaannya, supaya apa? Masing-masing bisa menentukan peran, fungsi, dan kewenangan. Oke. Karena kalau misalnya ada satu peran dijalankan oleh dua orang, ya, kewenangannya sama, yang pusing itu anak buahnya. Kasihan anak buahnya ya. Terus saya harus ngikut yang mana? Apalagi kalau ada matahari kembar kayak gini. Makanya dibuatnya founders agreement, partnership agreement, dan juga pembagian tugas tuh direksi ya. Kalau semua jadi direksi kan, direksi itu bisa jamak, bisa tunggal. Misalnya dibagi, ada direktur operasional, keuangan, direktur marketing, dan lain-lain. Nah kalau misalnya direktur keuangan mencampuri urusan marketing, ini kan berarti ada overlapping kewenangan. Ya, ini bukan penyalahgunaan kewenangan. Bukan ranah dia. Iya. Dia nggak punya kewenangan tapi dia mencampuri, intervensi. Sehingga akhirnya bawahnya karyawannya juga bingung ya. Pengambilan keputusannya jadi salah. Ini antar direksi ribut, padahal namanya
direksi itu kolektif kolegial, tindakan satu ngiket yang lain. Nah makanya kalau misalnya mau ganti supplier itu harus clear ini kewenangannya siapa di dalam struktur organisasi perusahaan itu, gitu. Jangan sampai satu karena punya kepentingan nih misalnya dia punya kolega, rekan bisnis atau keluarga, saudara gitu ya. Akhirnya dia cut ganti yang ini yang dia punya personal interest. Ini sering terjadi Mbak kasus-kasus kayak gini karena apa? Di belakang dia dapat kickback. Dapat nih marketing fee lah atau apa yang dapatnya bukan dari perusahaannya dia tapi dari mitra yang ditunjuk misalnya. Gitu. Ya. Nah, ada juga nih contoh kalau yang agak gede pernah ada kasus Garuda, Emir Syahshatar itu kena kasus korupsi karena dia terima kickback ya kalau nggak salah waktu itu kasusnya dari rekanan. Dugaannya kayak gitu ya waktu itu ya, udah jadi kasus ya, udah jadi putusan. Atau misalnya banyak startup nih, startup digital yang banyak lagi kasus lagi rame. Itu kasusnya sering kali karena dia kalau merasa mungkin dapat dari gaji aja nggak cukup dan dividen belum tentu ada, dia sering main gimana caranya bisa menimbulkan piutang atau pembayaran dari perusahaannya sendiri yang dikuasai oleh investornya ya pasti perusahaannya ya, entah dia bikin create jadi vendor fiktif atau supplier yang masih dimiliki oleh keluarganya atau apa ya, dia main di belakang sana. Nah ini kan kembali Mbak, ini isu integritas tadi. Isu integritas yang kemudian menimbulkan konflik internal yang bisa memicu jadi pecah kongsi. Benar. Oke, nah bisnis itu bukan kerajaan pribadi. Jadi kalau ada mitra, ya demokrasinya harus jalan dulu. Part 3 nanti kita akan membahas ya tentang partner yang minim kontribusi dan kasus hukum yang menimpa salah satu partnernya. Kita tahu yang namanya direksi dan komisaris itu bisa aja kerja tapi nggak digaji. Kapan sih bisa digaji? Kalau perusahaannya punya uang, sesederhana itu. Teman-teman yang nama pribadinya digunakan jadi brand bisnis itu punya potensi resiko ketika dia ada masalah, brand bisnisnya kan jadi kena. Kalau brand bisnis jadi kena itu berpotensi kepada revenue atau omsetnya juga. Sekarang kita tahu isu boykot di mana-mana. Betul. Iya kan? Bisnisnya baik-baik aja, nggak ada hubungannya misalnya dengan isu ke Gaza, ya. Tapi ketika tahu pemegang saham atau ownernya itu berkontribusi ke Israel, itu jadi diboykot.